Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Ori Superta, NIM 19135210009 dari Fakultas Lautan dan Perikanan Universitas Udayana. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2019. Sekarang, kita akan membahas suatu materi yang bertemakan ekowisata bersama Mbah Google. Let's go! Baiklah, ayo kita belajar ekowisata. Sebelum mulai, mari kita intro dulu. Gasken. Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial, budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya, prinsip ekowisata yang pertama adalah prinsip konservasi, kedua prinsip ekonomi, ketiga prinsip pendidikan, keempat prinsip wisata, dan yang kelima prinsip partisipasi masyarakat. Baiklah, selanjutnya adalah aspek pengembangan ekowisata, terbagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama aspek destinasi, yaitu tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik dan psikologis wisatawan. Yang kedua adalah aspek market, yaitu konsep product driven. Meskipun market dipertimbangkan, namun macam, sifat, perilaku objek, dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk kelestarian dan keberadaannya. Baiklah, selanjutnya adalah misi ekowisata, Gasken. Misi yang pertama adalah mengembangkan kepariwisataan yang berbasis kepada alam dengan tetap menjaga kelestarian alam. Yang kedua, mengangkat budaya setempat sebagai wisata budaya yang mendukung wisata alam. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan wisata secara terpadu antara alam dengan budaya. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan wisata yang ramah lingkungan. Oke, selanjutnya adalah perbedaan antara ekoturism dan mass tourism. Gasken. Ekoturism. 1. Memberdayakan SDM sekitar. 2. Pengembangan terintegrasi dengan alam. 3. Memiliki perencanaan ke depan. 4. Terdapat rintangan alam. Sedangkan mass tourism. 1. SDM dari luar kawasan daerah tersebut. 2. Berorientasi pada ekonomi. 3. Ramai pada musim liburan. 4. Arsitektur modern. Selanjutnya, ekowisata dan konservasi. Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi. Konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam untuk waktu kini dan masa mendatang. Berdasarkan zonasi yang dimilikinya, kawasan konservasi perairan dibagi menjadi 4 tipologi sebagai berikut. 1. Taman Nasional Perairan, sebagai tempat penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan. 2. Suaka Alam Perairan, sebagai tempat perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. 3. Taman Wisata Perairan, sebagai tempat untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi. 4. Suaka Perikanan, sebagai tempat berlindung, berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.
Selanjutnya, landasan hukum pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip ekowisata berkelanjutan. Terdapat 3 aspek ekowisata berkelanjutan yaitu ekologi atau lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya konsep keberlanjutan terbagi menjadi 2 yaitu 1. Dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 2. Dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya adalah wisata sambil menghormati alam yaitu 1. Pergi dalam kelompok kecil. 2. Kemas ulang makanan dan minuman sehingga tidak memperbanyak sampah. 3. Bawa pulang sampah yang tak bisa terurai. 4. Jangan ambil bunga, batu atau apapun dari habitat aslinya. 5. Jangan memberi makan binatang liar, amati mereka dari kejauhan. 6. Rendam rasa narsis demi media sosial agar tak membahayakan diri dan orang lain. 7. Tak perlu nekat melintas dan menginap di area baru kalau tak berpengalaman. Selanjutnya adalah potensi wilayah pesisir. Wilayahnya mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh laut pasang surut, suara deburan ombak, rembesan air laut di daratan, dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat, aliran sungai dan sedimentasi dari darat. Baiklah, selanjutnya adalah Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 5 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah faktor pemicu kegagalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir dan laut. 1. Kegagalan kebijakan, lack of policy, yang menjadikan aspek lingkungan menjadi variabel minor. 2. Kegagalan masyarakat, lack of community, yang kurang mampu untuk menyelesaikan persoalan lingkungan karena kurangnya kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan dan berkewajiban mengelola dan melindungi lingkungan. 3. Penanggulangan permasalahan lingkungan yang ada masih bersifat parsial dan kurang terkoordinasi. Baiklah, selanjutnya adalah potensi sumber daya danau, sungai, dan estuari. Danau, cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Danau terbagi menjadi beberapa jenis yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau bendungan alami, danau keres, danau glasial, danau buatan. Selanjutnya sungai terbagi menjadi beberapa jenis yaitu 1. Sungai hujan, 2. Sungai gletser, 3. Sungai campuran. Selanjutnya secara geomorfologi estuari terbagi menjadi 4 macam yaitu
1. Estuari yang berupa rataan tergenang, Droned River Valley. 2. Estuari bertipe fjord. 3. Estuari dengan pasir penghalang, Barbuild Estuaries. 4. Estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Manfaat daerah danau, sungai, dan estuari yaitu: 1. Habitat estuari lebih subur produktif, sehingga daerah ini menjadi daerah asuhan, nursery ground, yang baik bagi larva maupun udang, ikan dan kerang. Bahkan menjadikan estuaria sebagai habitat sepanjang hidupnya. 2. Sungai estuari sebagai sarana transportasi. 3. Danau dan sungai sebagai sarana rekreasi. 4. Danau, sungai, dan estuari sebagai tempat penangkapan ikan atau tempat mancing ikan. Kerusakan lingkungan perairan diakibatkan oleh pembuangan sampah ke perairan yaitu: 1. Limbah rumah tangga berupa limbah sampah baik padat maupun cair. 2. Limbah industri yang berasal dari aktivitas industri. 3. Limbah pertanian dari hasil penggunaan bahan kimia. Baiklah, akhirnya selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan edit dalam video ini. Tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.